kita punya ekonomi ini bisa bertumbuh 10% ke atas. Terus tentu saja harus dibangun yang tadi kemampuan industrinya. Tapi saya rasa kemampuan industri itu tidak begitu sulit kalau ada kebijakan ekonomi yang benar gitu. Masa bangsa kita kalah sama Vietnam? Iya. Jadi itulah bahwa sekarang ini kalahnya karena di kebijakan. Bangsa kita tidak kalah dengan bangsa Vietnam, tetapi elit kita yang kalah. Pemirsa Indosat News di seluruh Indonesia, kami doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga prokes. Kali ini topik kita akan membahas, menganalisis dan mengamati kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Asia Tenggara, Kamala Harris, yang bisa dikatakan spesifik karena kunjungan beliau di Asia Tenggara ini baru 2 negara yang dikunjungi, yaitu Singapura dan Vietnam. Nah, untuk membahas ini sudah hadir di depan kamera pemirsa, yaitu dan sudah dikenal tokoh satu ini, yaitu Dr. Antony Budiawan. Sering muncul di televisi dan beliau juga sering muncul dalam berbagai diskusi ekonomi politik, terutama di YouTube ya. Sangat terkenal. Beliau ini adalah lulusan doktor ekonomi dari Belanda. Beliau juga sekarang ini memimpin Direktur Political Economy and Policy Studies, ya PEP. Dan analisanya tajam, terutama mengenai ekonomi politik dan kebijakan publik. Yang kedua, sebelah kanan saya ini, apa kabar Pak Teguh? Sehat, Bang. Namanya Pak Teguh Santosa ya. Beliau ini saya kenal udah lama, salah satu aktivis juga. Beliau juga CEO kantor berita politik RMOL ya. Jangan-jangan diberitakan kita nih kayaknya. Betul dong, Bang. Iya. Harus, Bang. Kemudian beliau juga pernah ketua cyber ya, Pak? Ketua jaringan media cyber ya? Ya, sampai sekarang, Bang. Masih sekarang? Dulu ada 2 ya? Dulu ada 2. Dulu ada 1, kemudian ada 1 lagi yang baru. Baru, Bapak Ya. ketuanya. Dulu saya juga, sekarang saya juga. Pecah ngasihnya? Pokoknya saya ikut kayak Bang Bursa lah. bikin, pimpin. Ya. Sekarang ketua jaringan media cyber Indonesia. Beliau ini juga master di bidang hubungan internasional ya? Future Studies, Bang. Future Studies ya? Dari Future Hawaii. Studies dari Hawaii. Kemudian sekarang dosen di HIU. aktif ya? Aktif. Dosen aktif. Aktif. Dan mengamati Asia Timur Ya, dan Asia Tenggara. Nah, ilmunya luas juga beliau satu ini. Nah, kita sengaja pemirsa mengundang 2 tokoh ini. Kita ingin mengamati, menganalisis kunjungan Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat, yang penting sekali mungkin karena memanasnya situasi di Laut Cina Selatan ini. ASEAN menjadi penting lagi ya, menjadi mitra strategis Amerika Serikat. Setidak-tidaknya sejak berdirinya tahun 67, ASEAN memang bagian penting dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, ya, terutama dalam rangka pembangunan pertumbuhan ekonomi dan keamanan bersama di Asia Tenggara. Nah, yang menarik adalah kunjungan Kamala Harris ini justru tidak mampir ke Indonesia. Nah, ini Pak Antony yang perlu Pak Teguh ya kita amati, kenapa dia tidak mampir ke Indonesia nih? Apa karena Indonesia terlalu condong ke Cina gitu ya? Atau Indonesia mau coba main 2 sisi tapi ketahuan Amerika Serikat gitu, atau gimana gitu? Nah, untuk memulai ini kita mau mendengarkan Dr. Antony Budiawan ya Pak. Gimana Pak penjelasannya melihat kunjungan Ibu Kamala Harris ke Asia Tenggara, tapi cuma datang ke Singapura, Vietnam ya? Iya.
Tanggal 20 ya, Agustus ya. dimulai Singapura. tanggal 20 Agustus Agustus, ya. perjalanannya ya, Nah, ya. dari sana ya. Padahal sudah dekat Sampai betul, tinggal 50 menit ke Jakarta kan. Iya. Nah, ini memang sangat menarik Iya. bahwa Indonesia ini kan selalu sejak awal ini kan memang tidak lepas dari hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Tahun 67 Pak Harto naik itu kan tidak terlepas dari bantuan-bantuan ekonomi yang dimotori oleh Amerika Serikat. Kalau kita lihat bahwa tahun 60-an itu Amerika Serikat adalah suatu kekuatan ekonomi yang sangat besar dan satu-satunya bahwa kita ada Kekuatan tunggal ya dulu ya. ya bahwa ada Uni Soviet tetapi terakhir Uni Soviet sudah mulai melemah. Nah, ini kan selalu ada terjadi yang namanya perang dingin gitu ya. Nah, sekarang di era modern ini kita lihat bisa dimaknai bahwa perang dingin ini meskipun tidak seperti intens pada dulu, tetapi bisa dimaknai kebangkitan dari Tiongkok, dari China ini, ekonominya, ini adalah memicu dari perang dingin juga. Perang dingin dalam arti ingin menguasai hegemoni dari kekuatan ekonomi dunia. Akan menarik bahwa Tiongkok sudah naik sampai menjadi nomor 2 kekuatan ekonomi dunia. Setelah Amerika. Setelah Amerika. Nah, dan kalau kita lihat, yang menarik adalah bahwa kebijakan ekonomi Indonesia di sekitar 5 tahun terakhir ini memang berkiblatnya banyak sekali ke Tiongkok, ke Cina. Nah, sebelum-sebelumnya itu kita orientasinya banyak sekali sebagai non-blok. Ya, kita artinya kita tidak memperlihatkan, tidak melihatkan bahwa ada satu keberpihakan gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat keberpihakan ini sedikit banyak transparan. Ini yang menyebabkan mungkin kemalang hampir gitu. Menurut saya dugaannya adalah begitu, bahwa dilihatnya bahwa Indonesia sudah tidak netral lagi, sudah banyak sekali beberapa pandangan yang mungkin berbeda dari Amerika, dan kunjungan Kamala Harris wakil presiden ini kan sebagai sinyal. Ini sinyal dari Amerika ya? Sinyal dari Amerika kan, bahwa ini Anda ini sebetulnya udah bukan mitra saya satu pandangan lagi sama kita gitu ya. Nah, jadi sekarang yang menarik adalah bahwa Vietnam sekarang yang didekati gitu. Kalau kita lihat bahwa perkembangan ekonomi Vietnam ini memang sudah sangat maju, terutama perdagangannya dengan Amerika Serikat. Yang menarik adalah kan karena hubungan dari Vietnam sama China ini kan juga tidak harmonis juga. Banyak sekali China War itu ya, Vietnam Cina perang tahun 79 setelah Killing Field ya, setelah Kamboja. Dia sebetulnya sampai tahun 80-an itu baru selesai gitu. Sampai 91 kalau nggak salah. Kalau selesai dengan Amerika tahun 75. Iya, kalau dengan itu, tapi setelah itu kan di Kamboja terlibat lagi dan kemudian terjadi konflik dengan China, dengan Tiongkok. Nah, kalau kita lihat, tetapi yang hebatnya Vietnam, bahwa dia bisa maintain ekonomi dengan Tiongkok dan bisa maintain dengan ekonomi dengan Amerika. Dua-duanya bekas perang dengan Vietnam. Betul. Nah, ini sangat menarik gitu. Kenapa Vietnam bisa memainkan peran begitu? Jadi sekarang yang peran non-blok saya lihat justru dimainkan oleh Vietnam. Meskipun dua-duanya sudah bermusuh gitu. Pernah perang gitu. Pernah. Ya. Ini menarik gitu. Indonesia yang tidak punya itu tapi melihatkan kepada keberpihakan. Hasilnya adalah bahwa perdagangan Vietnam sama Tiongkok itu jauh lebih besar dengan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok. Begitu juga dengan Amerika. Wah, perdagangan dengan Vietnam Amerika sangat tinggi sekali. Bahwa dia itu surplusnya aja dengan Vietnam mendapatkan surplus perdagangan dengan Amerika itu 63 miliar. Kita cuman 10 miliar tahun 2020 gitu. Bayangkan sampai sedemikian rupa bahwa Vietnam bisa membangun dia punya ekonomi gitu. Jadi Vietnam yang baru membuka ekonominya tahun 86 ya dengan reformasi 86
Ini sangat menarik dan menurut perkiraan saya, Pak Teguh, Pak Musa, bahwa tidak lama lagi pendapatan per kapita Vietnam itu akan melewati Indonesia. Berapa tahun lagi? Sekarang pendapatan per kapita Vietnam itu masih di bawah 3.000. Masih bawah 3.000 ya. Iya. Kita 32 ya. Kita hampir Kita 3.850 3.850 yang ya. terakhir. Tapi udah anjlok lagi kemarin katanya. Ya, ini yang anjloknya menjadi 3.850 per kapita kita. sempat hampir Mesti 4.000 ke atas ya. Ya, Apa sempat menengah. 4.050. Iya. Ya. Nah, sekarang bahwa Vietnam ini tahun ini saya perkirakan mungkin 3.000 Tahun ini tahun ini. akhirnya Tahun ya. 2021. Dia itu bisa 3.000. Jadi sebentar lagi kita ini kesusul dengan Vietnam. Jadi Indonesia itu dari tahun 70-an perjalanannya adalah ketinggalan dari Thailand, ketinggalan dari Malaysia, ini di Iya. ASEAN ya. Kita merdeka tahun 45 kan? Tahun 45 gitu. Iya. Jadi ketinggalan dari Singapura apalagi ya, Vietnam, ketinggalan dari Malaysia, Thailand, dan sekarang Vietnam. Dan sekarang mereka sudah ekspor mobil ke Amerika. Sudah jadi Luar biasa elektronik, apa Ah. itu mereka sudah menguasai gitu. Luar biasa Vietnam. Iya. Jadi saya rasa pembukaannya begitu. Industri bangun. Gimana Pak Teguh melihat perkembangan ini? Apakah ada perbedaan dengan Ya, secara Pak umum Antoni? secara umum sama, Bang. Jadi memang yang pertama tentu Amerika Serikat merasa perlu untuk menghormati dulu kredo politik luar negeri kita yang secara ofisial diakui di seluruh dunia kan, tadi bebas aktif itu. Ya. Mereka tentu harus menghormati itu. Caranya ya tidak dengan tidak dengan melakukan kunjungan pertama ke negara ini ke Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Singapura tadi sudah disebutkan bahwa memang ini adalah sekondan lama Amerika Serikat dan seterusnya. Nah, soal Vietnam juga menarik ya. Nah, kalau misalnya isu yang juga disasar oleh Amerika Serikat soal sengketa di Laut Cina Selatan, maka kunjungan ke Vietnam itu lebih signifikan daripada kunjungan ke Indonesia. Oh gitu. Ya, karena kan Karena dia sengketa langsung. Indonesia itu non claimant. Ya, kalau Vietnam claimant kan gitu. Nah, jadi memang lebih baik mereka berada di situ. Kalau soal Laut Cina Selatan, saya kira Amerika Serikat cukup membaca, terlepas dari banyak kritik orang ya. Tapi kita masih ingat tahun 2017 yang lalu misalnya, kita mengumumkan peta Indonesia baru, peta NKRI baru, yang di dalamnya adalah penggunaan nama Laut Natuna Utara. Nah, itu kan bikin marah Kemlu Cina ya, dan mereka sempat minta supaya itu dihapuskan gitu. Nah, kemudian kita lihat ada semacam diferensiasi sikap di kalangan elit-elit kita. Nah, tetapi sampai hari ini 4 tahun kemudian kita tidak lihat ada upaya untuk merevisi nama itu gitu. Jadi sebetulnya Amerika Serikat bisa melihat bahwa kalau sekarang Indonesia terlihat secara ekonomi membutuhkan Cina, tetapi sebetulnya secara politik Indonesia ini tidak ke Cina juga gitu ya. Ada kebutuhan pragmatis yang hari ini memang kelihatannya hanya bisa dipenuhi oleh negara ini, Bang. Ya. Amerika Serikat sendiri kan juga mengalami banyak persoalan ya, banyak persoalan. Jadi kemana negara yang tidak punya basis industri ini harus menengadahkan tangan? Kan itu persoalan kita. Mengapa misalnya, saya tentu tidak paham angka-angka, tetapi begini, mengapa misalnya perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat tidak lebih baik dari perdagangan antara Amerika Serikat dengan Vietnam? Tentu karena mereka punya yang mau dijual, Bang. Kita kan nggak punya yang kita mau jual. Vietnam ada ya? Vietnam ada, karena mereka membangun basis industri. Nah, kita kan tidak. Masa iya kita beli barang dari negara ketiga, kemudian kita jual ke Amerika Serikat? Kan namanya jadi reseller. Nah, kita kalau misalnya masuk ke toko-toko retail besar di Jakarta ini, itu kan semua barang dibuatnya di sana, Bang, di mainland. Ya kan? Nah, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan oleh masyarakat kita juga, kalangan industri, kalangan pengusaha kita adalah menciptakan basis industri sehingga kita punya barang yang kita mau jual, bukan hanya ke Amerika Serikat, bukan hanya ke negara-negara tetangga. Sekarang negara mana di Asia Tenggara misalnya yang mau melihat Indonesia sebagai patron ekonomi dulu ya? Kenapa? Karena tuh sama-sama kita mengharapkan barang orang kok, kata mereka. Laos saja tidak bisa kita supply, ya kan? Myanmar kita tidak bisa supply, ya. Kemudian Kamboja kita tidak bisa supply. Padahal di negara-negara ini kita punya jejak, Bang. Kenapa kita tidak bisa supply mereka? Ya karena kita tidak punya apa yang mau kita supply. Nah, jadi saya kira gini loh, sistem internasional itu kan Bang sifatnya anarki, namanya anarki. Disebut anarki karena tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, Bang. Ya, jadi the absence of government, the absence of government. Nah, dalam situasi anarki begini, kita tidak bisa menyalahkan
mengapa negara lain agresif kepada kita. Nggak bisa dong kita suruh Cina misalnya, lu jangan agresif dong ke gua. Sama seperti kita minta Amerika Serikat, lu jangan agresif ke gua. Nggak bisa dong. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita membangun kapasitas kita, apa yang kita butuhkan secara ekonomi, baru kita punya gigi tuh secara politik. Kalau enggak ya. Tapi bisa nggak Anda mengatakan, saya nggak tahu ke depannya, Kamala Harris cuma hadir di Singapura dengan Vietnam, tanda dia ngasih peringatan ke Indonesia, jangan macam-macam loh. Enggak, kalau itu kan mungkin saja akan dibaca seperti itu. Bahkan sebetulnya kalau kita mau jujur nih Bang, ya pertemuan antara Donald Trump dengan Kim Jong Un 2 kali Bang, itu Singapura dan Vietnam. Singapura? Kan? Iya, pertama ke Singapura, yang kedua ke Vietnam. Kebetulan aku hadir di kedua pertemuan ini. Abang kan tadi belum sebut, saya ini juga Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea Utara Bang. Waduh, jadi agak kiri-kiri dikit. Jadi saya hadir di situ. Ya. Jadi maksud saya kalau kita mau tanya apakah ini sebuah peringatan kepada Indonesia, mestinya ya bukan cuma Kamala Harris ini Bang, itu Donald Trump, presiden, bukan wakil presiden. Ya kan, walaupun barangkali juga hasil kesepakatan dengan Kim Jong Un misalnya, di mana kita mau bertemu. Tetapi melihat perjalanan ini, ya tentunya semua yang dilakukan oleh negara-negara di lingkungan ASEAN ini juga sekutu-sekutu lama kita, wajar kita anggap sebagai teguran. Tapi Anda ikuti nggak pernyataan Kamala Harris? Saya tidak ingin mengatakan Anda akan memihak sini, memihak situ. Itu apa maknanya? Ya karena dia menghormati politik luar negeri kita. Ini saya kredo, tidak Bang. Memaksa Anda untuk memihak ke sini, itu maknanya apa? Ya itu kredo Bang. Ya dia menghormati itu. Bukan ancaman tuh. Saya pikir itu bukan ancaman. Kan saya katakan hubungan Indonesia dengan Cina ini usianya baru beberapa tahun Bang. Ya lebih banyak intelektual kita itu sekolahnya ke Amerika Serikat, ke Tapi Barat, walaupun di baru tahun konkret kan hubungannya kan langsung bangun aliansi. Tapi menurut saya mungkin ada sedikit signal-signal. Jadi ya kalau dibilang ancaman mungkin tidak Amerika begitu suka ngancam Pak, dari zaman dulu suka ngancam. Itulah karena super signalnya. power kan. Nah, itu signalnya kan. Kalau nggak super power nggak bisa ngancam. Selalu begitu. Gimana? Yang mana Bang? Bisa nggak dikatakan ancaman kalau Anda nggak memihak ke kami begini begitu? Saya kira Amerika Serikat hari ini mereka merasa perlu untuk memperbaiki reputasi mereka di panggung dunia, Bang. Di Amerika. Itu yang saya kira sangat terasa ya, terutama sejak mereka dipimpin oleh Donald Trump. Donald Trump ini, Bang, saya sebut sebagai Presiden Amerika Serikat terbaik untuk Cina. Terbaik untuk Cina karena Cina maju ya gara-gara dia. Bukan, karena Cina justru tidak perlu bekerja keras. Justru dia yang maju kan, promosikan. Iya, karena dengan Donald Trump memimpin Amerika Serikat, mereka mengalienasi dirinya sendiri, Bang. Amerikanya. Amerika Serikat, Bang. Coba, dia tarik dari paling tidak 11 lembaga multilateral, perjanjian-perjanjian internasional. Dan ini kan membuat Cina kerjanya lebih mudah. Nah, jadi wajah buruk ini saya pikir yang sekarang hendak diperbaiki oleh Joe Biden. Sebetulnya Barack Obama juga sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka di panggung internasional di zaman George Bush, Bang. Nah, makanya kan menurut saya ya, dari bacaan saya, setelah Osama bin Laden tewas di Pakistan tahun 2011, sudah ada keinginan untuk meninggalkan Afghanistan begitu ya. Sampai kemudian akhirnya kita sama-sama tahu 2018, 2019 mereka sepakat, tanda tangan kesepakatan di Qatar dengan Taliban. Jadi ini tadi itu, Bang, Amerika Serikat sedang tidak berusaha untuk memberikan ancaman. Saya yakin ini bukan ancaman. Mereka tahu bahwa sekutu lamanya yang namanya Republik Indonesia ini sedang banyak kebutuhan, ya, dan mereka tahu bahwa mereka sendiri sedang tidak bisa membantu seperti mereka dulu membantu. Marshall Plan tidak bisa diberikan lagi, banyak banget persoalan di muka bumi ini. Nah, kenapa dia memilih Vietnam, Bang? Salah satu yang saya hendak sampaikan ini perspektif saya. Mereka hendak memberikan contoh kepada masyarakat dunia bahwa bukan satu persoalan bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan dengan negara yang pernah berperang dengan dirinya. Ya, jadi orang membayangkan misalnya Amerika Serikat di Timur Tengah akan kacau balau gitu, akan rusak. Nih gua sama Vietnam nih, lo tahu sendiri ceritanya. Ya, jadi kemarin misalnya ada bom meledak di luar bandara Kabul. Mereka langsung bersepakat untuk sama-sama operasi, bahwa kemudian overshooting tuh, Bang, sehingga masyarakat sipil mati dan Taliban yang marah, itu hal lain gitu. Tapi tetap dibutuhkan kehadiran kawan ini. Nah, sekarang misi besar Amerika Serikat di tangan Joe Biden mengembalikan atau paling tidak memperbaiki reputasi mereka di panggung dunia. Bukan dia ingin menggalang sekutu karena ancaman nyata Cina semakin mengemuka di Cina Selatan. Tadi kan sudah kita sampaikan, kalau untuk Laut Cina Selatan yang paling pas memang dengan Vietnam. Indonesia ini dia non-claimant, kita di belakang, Bang.
kita cuma punya persoalan, tentu kita punya persoalan dengan Cina yang memang mereka nggak ada urusan ya, klaimnya bahwa Nine Dash Line itu juga menabrak zona ekonomi eksklusif kita. Bahkan Bang, Laut Cina Selatan itu secara tradisional itu kan sampai Bangka Belitung Bang. Iya, tahu. Karena dulu Kubilai kan parkirnya di situ. Ya, itu kan karang-karangan mereka lah ya. Itulah dia. Nah jadi kita akan Tapi kan punya sudah ada unclose kan, nggak boleh sembarang lagi. boleh sekarang. sembarangan. Nah tapi kan mereka mau abaikan. Nah karena Trump inilah makanya kemudian upaya Cina untuk menjadi raksasa dunia jadi lebih mudah Bang. Coba kalau misalnya kemarin bukan Trump yang berkuasa di Amerika Serikat atau bukan kebijakan luar negeri seperti yang dibawakan Trump yang ada di Amerika Serikat, barangkali Xi Jinping juga akan lebih sulit. Barangkali Xi Jinping tidak akan jadi presiden seumur hidup. Kenapa Bang? Karena presiden seumur hidup itu diputuskan dalam Kongres Partai Komunis tahun 2017. Aku hadir juga Bang soalnya Bang. Iya kan? Nah, ini pengamat komunis apa udah di dalam komunis ya? Enggak lah, Enggak kita ya? kan dulu wakil rektor UBK. Iya, Kita kan didorong oleh Bung Karno untuk memahami dinamika dunia Bang. Iya, Mau iya. kanan mau kiri, nggak ada itu. Kita anti komunis sudah pasti Bang. Kok dipotong darah ini ya anti komunis. Akhirnya Soekarno terjebak tahun lalu. Nah, itu kita belum lahir, jadi belum bisa kasih assessment. Oke, Pak tadi kan ini udah jelas ya sinyal-sinyalnya. Apa ini kira-kira kerugian ekonomi kita kalau kita meninggalkan Cina? Atau, kalau kita meninggalkan Amerika. Meninggalkan ekonomi dan politiknya. Segi geopolitiknya ya. Geoekonomi lah kira-kira gitu. Pertama adalah begini, ini kan terkait juga dengan Trump. Kalau saya lihat, Trump ini adalah mempraktekkan suatu kebijakan yang isinya nasionalisme, sebetulnya. Nasionalisme, Amerika. dia punya industri lagi, kan make America great again. Ya, can make America great again. Ya, disitulah bahwa dia sebetulnya Itu Trump ya waktu itu kan? ya, dia sudah mau Can make menarik America. diri dari yang lain-lainnya, bagaimana membangun ekonomi Amerika supaya bisa menguasai dunia lagi. Karena Trump merasa bahwa Amerika sudah di bawah, khususnya China, ya sudah di bawah dia. Nah, di situ adalah bahwa Trump justru kalau saya terbalik tidak melihat bahwa dia itu lunak kepada China. Dengan adanya Trump itu, maka dia bilang China itu diajakin perang dagang, ya toh? Iya, Dengan betul. perang dagang, Benar. dan China sendiri itu sangat rugi sekali. Sampai pertama China mencoba untuk melawan, tentu saja, tapi terakhir kan untuk berdamai juga. Nah, disitulah karena kerugiannya apa? Ratusan Karena miliar ya? China punya ekspor ke Amerika kan jauh lebih besar daripada dia impor. Betul. Perang dagang pasti China akan rugi sekali, dan ekonomi China bertumbuh paling besar adalah dari penjualan ke Amerika. Iya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan karena Amerika ekonominya begitu besar, jadi ekspor ke Amerika, kekurangan ekspor atau kehilangan ekspor ke Amerika, tidak ada satu negara pun yang bisa menggantikan. Ya. Nah, Rugi itu. besar kalau kalah ya Cina ya. Nah, jadi dari situ adalah kalau kita lihat kenapa sekarang Trump itu juga tidak ke Indonesia. Tadi disebutkan ya oleh Bung Teguh bahwa dia Waktu juga sebelumnya ke ya? Singapura, ya itu. Dan saya melihat bahwa signal ini sudah ditunjukkan dari Trump. Zaman Trump ya. Bahwa Trump itu kan mencabut juga status dagang preferensial untuk Indonesia, sehingga tarif Indonesia itu sebetulnya akan naik gitu. Dia bahwa Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara Partner ya? negara berkembang lah Berkembang. gitu, untuk itu, supaya tarif-tarif itu. Jadi kalau kita lihat, memang ini bukan dari Kamala Harris. Kebijakan kelanjutan ya. Jadi ini adalah lanjutan. Berkesinambungan. Bahwa kita lihat Amerika melihat Indonesia sudah tidak non-blok lagi, sudah bukan non-blok lagi, kalau saya ngelihatnya ya. Jadi itu dari Trump, dari zaman Trump sudah begitu gitu. Nah ini sebagai kelanjutan. Nah sekarang apa kerugiannya dari Indonesia? Kerugiannya apa? Nah sekarang Indonesia ini satu kebijakan yang bukan hanya kali ini saja, tetapi sudah salah dari tahun 80-an. Artinya apa? Artinya Indonesia itu tidak mampu penetrasi market di Amerika. Semua negara yang maju itu semua bisa masuk market Amerika. Kalau kita mau melihat Singapura, Singapura bisa jualan. Meskipun Singapura Reseller ya. reseller gitu kan, Iya. dia banyak sekali packaging untuk Oh iya, juga luar biasa itu. dia. Atau itu. Singapura itu yang paling jelas. Dan yang kedua adalah
Korea Selatan. Korea Selatan itu bisa maju karena mendapatkan preferensial dari Amerika untuk dia bisa jual ke sana. Iya, betul. Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua bisa maju karena Marshall Plan. Yeah. Marshall Plan itu Amerika mengatakan saya sukarela import dari Anda. Anda ada barang apa masuk ke sini, Amerika Tampung tampung dan transaksi dengan perdagangan dengan Eropa itu defisit besar sampai emasnya itu keluar turun 60% sampai tahun 71. Gara-gara sehingga Richard Nixon men-stop dia punya konversi ke dolar ke emas. Tahun Karena 71 ya? Tahun 71. Saja, 71. Yang menjadi kebijakan permanen tahun 73. Washington Census. Ya, bukan. Bukan. Nixon. Nixon ya? Tahun 71 adalah konversi dicabut sementara. Iya. Karena dia punya emas sudah turun 60%. Lalu kemudian tahun 73 dipermanenkan bahwa konversi dari dolar ke emas tidak ada lagi, sekarang sudah memakai namanya fiat money. Nah di situ. Jadi Indonesia ini tidak mampu untuk penetrasi ke situ. Jadi apa yang kita mampu? Kita adalah menjadi supplier dari supplier Amerika. Nah, sewaktu Jepang ekonominya meningkat tajam, kita ramai-ramai ke Jepang. Ya. Sekarang begitu China ekonominya meningkat tajam, kita ramai-ramai ke China. Ikut juga. Nah, padahal mereka semua sejahtera itu dari Amerika. Nah, inilah yang saya katakan geopolitik ekonomi, ya saya mencampur geopolitik dan ekonomi ini adalah kesalahan besar. Jadi selama ini Amerika dengan hubungan dagang ke negara-negara sekutunya membahagiakan teman-temannya ya? Ya. Walaupun Amerika rugi dikit. Kalau ini enggak, kita dirugikan sama China maksudnya? Bahwa kita suppliernya adalah pertama dengan China itu kebanyakan kita sumber daya alam. Ya. Jadi bukan industri. Ya, karena apa? Karena kita nggak bisa bersaing dengan China untuk produk-produk industri. Nah, itu. Jadi kita punya ini adalah defisit. China ini masih memerlukan market untuk substitusi dari Amerika. Amerika dia tidak bisa tumbuh sampai sedemikian rupa. Terus-terusan, maka dia harus ada substitusi. Dan Indonesia adalah negara yang sangat besar untuk substitusi market dari Amerika ke sini. Gitu. Ya, contohnya dia punya teknologi. Teknologinya itu dia mau kemana? Ya itu dia harus kemana dulu? Kereta cepat. Meskipun kereta cepat ada di mana-mana, tapi salah satu target adalah Indonesia. Mungkin Bung Bursa, Bung Teguh masih ingat bagaimana China menjual pesawat 15 ke Merpati, 15 buah. Lupa saya. Nah, ceritakan itu. Di situ ada gitu. Jadi di situ bahwa dia karena dia membangun pesawat, lalu Indonesia penumpang ya? Pesawat penumpang ke Merpati. Jadi dia jual ke Merpati ada 15 gitu. Nah, hal-hal seperti itu adalah Indonesia adalah market yang sangat besar untuk itu. Nah, jadi adalah suatu kesalahan geopolitik kita kalau kita menunjukkan keberpihakan. Jadi menurut saya bahwa harusnya adalah non-blok ini yang harus dipertahankan. Bukan yang sekarang dimainkan oleh Vietnam. Nah, sehingga dia bukan non-blok, dia langsung bangun aliansi kan? Vietnam. Dia non-blok. Saya rasa belum aliansi ya? Sewaktu Kamala Harris delay, satu hari delay itu kan digunakan kan duta besarnya Tiongkok kan ketemu dengan Vietnam. Dan dia diterima gitu. Nah, artinya memainkan peran bahwa saya ini tidak berpihak. Non-blok ya? Nah, itu non-blok supaya dia juga tidak mau memusuhi Tiongkok lah. Karena dia punya yang terbesar kedua adalah kepada Tiongkok. Dia punya perdagangan. Nah, saya rasa ini yang harus benar-benar menjadi perhatian. Bagaimana Indonesia bisa penetrasi market Amerika. Kalau kita bisa penetrasi market Amerika, menurut saya kita punya ekonomi ini bisa bertumbuh 10% ke atas. Terus tentu saja harus dibangun yang tadi, kemampuan industrinya. Tapi saya rasa kemampuan industri itu tidak begitu sulit kalau ada kebijakan ekonomi yang benar gitu. Masa kita kalah sama Vietnam? Iya. Betul. Nggak mungkin gitu kan. Jadi itulah bahwa sekarang ini kalahnya karena di kebijakan. Bangsa kita tidak kalah dengan bangsa Vietnam, tetapi elit kita yang kalah. Elit ya, elit main sendiri ya.